Menit ke-106, final Piala Dunia 2026. Spanyol dan Argentina masih belum mencetak gol. Pertandingan berjalan ketat hingga sebuah peluang muncul di kotak penalti Argentina. Ferran Torres berada di posisi yang tepat dan seketika menghujam gawang Argentina yang dikawal oleh Emi Martinez. Spanyol unggul 1-0 dan skor tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Gol itu membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka, sekaligus membuat Argentina gagal mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada tahun 2022. Namun sebelum mencetak gol di final, perjalanan Ferran Torres menuju momen tersebut berlangsung panjang. Beberapa tahun sebelumnya, namanya justru sering dibicarakan karena alasan yang berbeda. Setelah bergabung dengan Barcelona pada tahun 2022 dari Manchester City, Ferran menghadapi tekanan besar karena nilai transfernya yang mencapai sekitar 55 juta euro. Saat itu Barcelona berharap mendapatkan pemain muda yang bisa menjadi bagian penting dari masa depan klub. Namun proses adaptasi Ferran tidak berjalan selalu mulus. Lalu, bagaimana perjalanan seorang pemain yang sempat mengalami masa sulit hingga akhirnya namanya akan selalu dikenang oleh publik Spanyol? Ferran Torres lahir di Valencia pada 29 Februari tahun 2000. Ia bergabung dengan Akademi Valencia sejak usia muda dan berkembang melalui berbagai kelompok umur sebelum mendapatkan kesempatan bermain bersama tim utama. Debut profesionalnya terjadi pada Desember 2017 ketika usianya masih 17 tahun. Di Valencia, Ferran dikenal sebagai pemain sayap dengan kecepatan dan kemampuan membawa bolanya. Ia juga memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, terutama di sisi kanan dan di sisi kiri lapangan. Selama memperkuat Valencia, Ferran mencatat 97 penampilan dan mencetak 9 gol di semua kompetisi. Performa tersebut membuat beberapa klub Eropa mulai memperhatikannya, salah satunya yaitu Manchester City. Pada 2020, klub Inggris tersebut merekrut Ferran Torres dengan nilai transfer sebesar 33 juta euro atau setara dengan 395 miliar rupiah. Main di bawah asuhan Pep Guardiola membuat Ferran mendapatkan pengalaman baru. Ia harus beradaptasi dengan sistem permainan yang mengutamakan penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan fleksibilitas posisi. Bersama Manchester City, Ferran mencatat 43 penampilan dan mencetak 16 gol di semua kompetisi. Ia juga ikut meraih beberapa gelar termasuk Premier League dan Carabao Cup. Namun setelah 1,5 musim di Inggris, Ferran kembali ke Spanyol. Kali ini tujuannya adalah Barcelona. Pada Januari 2022, Barcelona mendatangkan Ferran Torres dengan nilai transfer sekitar 55 juta euro atau sekitar 887 miliar rupiah. Transfer tersebut terjadi ketika Barcelona sedang kembali membangun skuadnya setelah peninggalan era Lionel Messi. Ekspektasi terhadap Ferran cukup tinggi, namun bermain untuk Barcelona tentu memiliki tekanan yang berbeda. Setiap pemain menyerang dituntut untuk memberikan kontribusi besar. Sementara itu, persaingan di lini depan Barcelona juga semakin ketat dengan hadirnya beberapa pemain berkualitas. Ferran sering dianggap sebagai pemain yang performanya cenderung inkonsisten. Ada beberapa pertandingan ketika ia tampil menentukan, tetapi juga ada periode ketika ia kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten. Situasi tersebut membuat kritik muncul terhadap dirinya. Namun, Ferran tetap berada di skuad Barcelona dan terus berusaha meningkatkan permainannya. Perubahan mulai terlihat pada musim 2025-2026. Pada musim tersebut, Ferran mencatat salah satu statistik terbaik sepanjang karirnya. Ia mencetak 21 gol di semua kompetisi, dengan 16 gol diantaranya terjadi di La Liga. Catatan tersebut membuat perannya kembali meningkat di Barcelona. Selain bermain sebagai sayap, Ferran juga beberapa kali digunakan sebagai penyerang tengah. Kemampuan bermain di beberapa posisi menjadikan salah satu alasan mengapa ia tetap menjadi pilihan dalam skuad Spanyol. Performa tersebut membawanya masuk ke dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026.
Di turnamen tersebut, Ferran bukan satu-satunya pemain yang menjadi perhatian. Spanyol memiliki beberapa pemain muda berbakat. Kesempatan debut pada Piala Dunia 2026 itu akhirnya datang. Saat Spanyol menghadapi Arab Saudi, Ferran masuk sebagai pemain pengganti. Ia sebenarnya sempat mencetak gol, namun gol tersebut dianulir karena Ferran berada dalam posisi offside. Dalam perjalanan menuju final, Spanyol terlebih dahulu menghadapi Portugal pada fase gugur. Portugal datang dengan Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain utama mereka. Pertandingan berlangsung ketat dan Spanyol berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 1-0. Gol kemenangan tersebut tidak lepas dari aksi Ferran Torres yang mampu melakukan umpan terobosan kepada Mikel Merino. Kemenangan tersebut membuat Portugal resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026. Hingga akhirnya di final Spanyol kemudian bertemu dengan sang juara bertahan yaitu Argentina. Pertandingan tersebut juga menjadi pertemuan antara dua generasi sepak bola, Argentina dengan Lionel Messi dan Spanyol dengan generasi baru mereka. Ketika pertandingan sepertinya akan masuk ke babak adu penalti, Ferran Torres hadir sebagai pembeda dengan tendangan keras yang menghujam gawang Argentina yang dikawal oleh Emi Martinez. Golnya pada menit ke-106 memastikan kemenangan sekaligus mengunci gelar kedua Piala Dunia untuk timnas Spanyol. Perjalanan Ferran Torres menunjukkan bagaimana karir seorang pemain dapat berubah dalam beberapa musim. Dari Valencia, ia berkembang bersama Manchester City, kemudian pindah ke Barcelona dengan tekanan yang cukup besar, sempat mengalami periode sulit, lalu kembali menemukan performa terbaiknya dan menjadi bagian dari skuad Spanyol yang memenangkan Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, gol di final bukan hanya tentang satu pertandingan. Gol tersebut adalah hasil dari perjalanan seorang pemain yang terus berkembang hingga mendapatkan kesempatan di momen terbesar sepak bola dunia. Menurut kalian, apakah Ferran Torres sudah mencapai level terbaik dalam karirnya setelah Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka berita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru pada setiap minggunya.